Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan pesantren virtual Ramadan kali ini, tema kita pada hari ini hari yang ke-25 dan merupakan hari terakhir kita melaksanakan kegiatan pesantren virtual Ramadan tahun 1441 Hijriah dengan tema zakat fitrah dan keutamaannya. Anak-anakku yang berbahagia, dalam agama Islam, selain menunaikan ibadah salat, ibadah puasa, kita juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah zakat. Tentu kita masih ingat rukun Islam yang 5, yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, juga haji. Tidak ada yang boleh ditinggalkan karena rukun menjadi sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan Ibu bahas kali ini adalah apa pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam setahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok, yaitu makanan pokok sehari-hari, bisa berupa beras, gandum, kurma, jagung, dan lain sebagainya. Adapun jumlah yang harus kita keluarkan yaitu sebanyak 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras setiap jiwa atau setiap orang. Nantinya jika zakat fitrah sudah akan terkumpul, maka zakat fitrah ini akan dibagikan oleh amil zakat atau orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu mengumpulkan dan membayar zakat fitrah dimulai semenjak awal bulan suci Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Biasanya zakat fitrah dibagikan kepada orang yang berhak menerima pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri. Pembagian zakat fitrah ini dengan bertujuan agar mereka yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan bersama pada waktu hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya lalu siapakah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah kita golongan orang-orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah atau tidak? Tolong disimak dengan baik. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu ada 3 golongan, yaitu yang pertama sudah tentu orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mulai usia bayi sampai usia lanjut. Yang kedua yaitu orang yang mempunyai harta benda penghasilan yang cukup baik untuk makan atau kebutuhan sehari-harinya. Maka hal ini pun karena orang tua juga ikut menanggung zakat fitrah dari anak-anaknya tersebut. Yang ketiga yaitu seorang bayi yang dilahirkan dan hidup setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Maka bayi tersebut wajib untuk dibayarkan zakatnya oleh siapa? Oleh orang tuanya tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah atau yang disebut dengan mustahik zakat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.
Di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu yang pertama fakir. Fakir di sini orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Golongan yang kedua yaitu disebut miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Golongan yang ketiga yaitu fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Golongan yang keempat yaitu yang disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf di sini kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Golongan yang kelima yaitu yang disebut gharimin, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Golongan yang keenam yaitu yang disebut ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil itu? Orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau disebut dengan musafir dan para pelajar perantauan. Golongan yang ketujuh yaitu disebut amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Golongan yang terakhir yang disebut riqab, yaitu hamba sahaya atau budak untuk membebaskan dirinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan tema hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita jalankan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.